damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dikisahkan pada suatu waktu, Tuhan memerintahkan seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang sangat besar setiap hari. Pemuda tersebut melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setiap hari, dia berusaha dengan keras untuk mendorong batu itu. Namun usahanya itu tidak berhasil. Batu besar itu tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Pemuda itu mulai ragu dan mengeluh. Dia berpikir bahwa dirinya telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Maka bertanyalah dia kepada Tuhan, "Tuhan, apakah aku telah gagal? Berhari-hari aku sudah berusaha keras mendorong batu besar itu, tetapi tidak sedikit pun batu besar ini bergerak." Tuhan pun menjawab, "Lihatlah tanganmu menjadi berotot, punggungmu menjadi kekar, kakimu menjadi tegap. Melalui tugas ini, engkau bertumbuh menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya." Bagi Tuhan, pemuda itu telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan itu tidak sia-sia. Tuhan memang memerintahkan pemuda itu untuk mendorong batu besar itu dengan sekuat tenaga. Tuhan tidak memerintahkan untuk memindahkan atau menggeser batu besar tersebut sejauh mungkin. Tuhan hanya memintanya untuk taat mendorong batu besar itu setiap hari. Walaupun tampak tidak berhasil, tetapi pemuda itu tetap berupaya keras mendorongnya. Pada waktunya, Tuhanlah yang akan menggeser batu besar itu. Dari sebuah ilustrasi tersebut, kita dapat belajar bahwa Tuhan meminta kita untuk taat dan setia melakukan perintah dan firman-Nya untuk melatih iman kita. Walaupun kita belum berhasil memiliki iman yang sanggup memindahkan gunung, kita harus terus taat dan setia kepada Tuhan. Jika suatu waktu kita berhasil memindahkan gunung, maka kita menyadari bahwa itu bukan karena kita, tetapi Tuhanlah yang memindahkan gunung itu. Tugas kita hanyalah hidup dalam ketaatan dan beriman kepadanya. Saudara yang terkasih dimanapun berada,
Ada dua kisah tentang iman yang dikisahkan pada khotbah ini. Yang pertama, iman kepala rumah ibadat. Bukan hal yang biasa seorang kepala rumah ibadat datang menyembah pada Yesus, apalagi di hadapan banyak orang. Orang Yahudi sangat membenci, bahkan selalu menentang ajaran Yesus, karena dianggap sebagai orang yang mengganggu keberadaan agama Yudaisme. Maka dapatlah dibayangkan, kalau seorang Yahudi apalagi berstatus kepala rumah ibadat datang kepada Yesus, maka resikonya adalah kehilangan status sekaligus karirnya. Orang Yahudi sangat ketat menjalankan semua peraturan agama Yudais. Maka seorang yang menyembah pada orang lain dan menganggapnya sebagai Tuhan, maka itu berarti penghujatan terhadap Allah, dan taruhannya adalah nyawa. Konsep pemikiran Yairus yang percaya kalau Yesus datang dan meletakkan tangannya ke atas anak perempuannya, maka ia akan hidup, merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Yairus menyadari bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat membangkitkan anaknya dari kematian selain Yesus. Yairus mendengar kabar kalau anaknya sudah meninggal. Ia tetap tidak bergeming. Ia tetap pada pendiriannya, yaitu supaya Yesus datang dan meletakkan tangannya, maka anaknya itu akan hidup. Dalam hal ini, Yairus telah melakukan komparasi atau perbandingan iman dengan iman yang ia pegang sebelumnya. Iman kalau belum kita uji, iman yang belum kita refleksikan dalam diri kita, maka iman itu belumlah matang. Kita akan merasakan dan menyadari besarnya kekuatan iman ketika iman berada pada suatu titik kritis, yaitu suatu titik di mana kita menghadapi kesulitan yang paling besar dalam hidup. Suatu titik di mana kita harus mempertanyakan kembali kepercayaan kita. Hari ini, orang dengan mudah mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus, karena orang mengajak percaya Tuhan Yesus di dalam kenikmatannya, tetapi bukan diajak percaya Yesus di dalam menghadapi titik kritis. Jangan heran kalau hari ini kita menjumpai banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan ketika hidupnya susah dan tergoncang. Kedua, iman perempuan yang sakit pendarahan. Seorang perempuan yang telah lama sakit pendarahan, 12 tahun lamanya ia mengalami penderitaan karena sakit pendarahan. Tentunya perempuan ini telah berupaya untuk berobat dari dan sembuh dari sakitnya, namun tidak menampakkan hasil yang memuaskan. Dia tentu juga telah mendengar dan menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Karenanya dia percaya hanya dengan menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Iman yang dimilikinya telah menyelamatkan hidupnya. Oleh imannya, Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Jangankan untuk sujud menyembah, untuk bicara pun perempuan ini tidak berani. Berdasarkan ajaran agama Yahudi, perempuan ini tahu penyakitnya menyebabkan kenajisan bagi orang lain jika berada bersama-sama, apalagi menyentuh orang lain. Keyakinannya atas kuasa Yesus yang membuat dirinya berani menjamah jumbai jubah Yesus. Ia hanya mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia tidak meminta apapun pada Yesus. Ia tahu dirinya sakit, tetapi tidak mengajukan permohonan apapun pada Yesus. Tetapi ia punya keyakinan bahwa hanya dengan menjamah jubahnya ia akan sembuh. Maka terjadilah seperti yang ia imani. Ia menjadi sembuh dan sehat kembali. Ia tidak memohon, tetapi aktif datang kepada Yesus dan menjamah bagian kecil dari pakaian Yesus. Itu pun membawa kesembuhan padanya. Lebih-lebih
sukacita yang besar. Ia sungguh beriman sekalipun ia tidak berani mengatakan secara terang-terangan seperti kepala rumah ibadat itu. Sungguh suatu iman yang mantap yang ditunjukkan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang sedang mengalami pendarahan tersebut. Iman menuntun seseorang kepada sebuah tindakan konkret. Yesus yang kita imani adalah sosok yang berkuasa atas segalanya. Seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi yang pelik, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Sapaan penuh belas kasih dari Yesus ini sungguh mampu memberikan kekuatan sekaligus penghiburan dan kesembuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup membantu kita berhadapan dengan segala persoalan yang ada. Saudara yang terkasih, kesaksian iman kepala rumah ibadat dan iman perempuan yang sakit pendarahan membawa kita pada iman percaya kepada Yesus. Pada dasarnya, semua manusia telah berdosa di hadapan Tuhan. Manusia seringkali melanggar dan mengabaikan perintah Tuhan, sebagaimana tercermin dari kehidupan umat Israel. Namun demikian, oleh karena kasih-Nya, Tuhan Allah berkenan mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya yang mau bertobat. Hal ini tampak melalui kisah Yesus yang menjadikan Matius sebagai muridnya. Yesus memanggil Matius yang dipandang sebagai seorang yang berdosa sebagai muridnya. Bahkan diungkapkan oleh Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Oleh iman kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan dijadikan sebagai umat Allah. Yesus adalah pusat iman kita sebagai umat Allah. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan keselamatan. Itu bukan karena usaha kita manusia, melainkan itu adalah anugerah Allah semata bagi kita manusia berdosa. Kesaksian iman kepala rumah ibadat dan iman perempuan yang sakit pendarahan menunjukkan bahwa iman itu disertai dengan perbuatan. Kepala rumah ibadat, dia datang memohon dengan sangat kepada Yesus untuk membangkitkan anaknya. Perempuan yang sakit pendarahan, dia menyentuh jubah Yesus untuk mendapat kesembuhan. Maka bagi kita dapat datang kepada Yesus melalui doa permohonan dan pengharapan yang tiada putusnya kepada Tuhan. Kita juga melakukan sesuatu yang kita yakini benar sebagai jalan untuk melangkah bersama Tuhan. Oleh karena itu, menjadi saksi Kristus, kita senantiasa mewartakan kebenaran dan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Kesaksian kita adalah menceritakan kasih, kuasa, kemurahan, dan karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita. Kita melangkah bersama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pun demikian, pelayanan kita adalah melakukan kebaikan, pertolongan, penghiburan, dan kasih kepada sesama kita sebagai wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dimanapun berada, iman Kristen bukanlah iman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iman Kristen bukanlah iman yang fanatik dan membabi buta. Iman Kristen harus dimulai dari iman. Maka iman itu membawa kita pada suatu pengertian yang benar. Iman akan membawa kita pada suatu ketajaman pemikiran. Sebaliknya, pengertian tidak akan menjadikan kita beriman. Melalui khotbah ini, Matius ingin menyadarkan orang Yahudi, di manakah sebenarnya iman mereka? Kenapa mereka menolak Yesus sebagai objek iman? Kalau seorang kepala rumah ibadat dapat melihat Kristus sebagai Tuhannya, ia dapat bersimpuh dan menyembah kepada Kristus. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi yang lain menolak Kristus sebagai Tuhan?
biarlah kita juga mengevaluasi diri. Kalau kita mengaku beriman kepada Kristus, lalu iman seperti apakah yang kita miliki? Apakah kita hanya beriman ketika kita berada dalam kenikmatan? Apakah kita tetap beriman ketika semua keadaan lancar? Atau masihkah kita akan tetap beriman ketika kita dalam kesusahan, ketika kita merasa putus asa dan tiada pengharapan? Objek iman yang tepat akan menentukan seluruh langkah hidup kita selanjutnya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa bijakkah kita melangkahkan iman dan mengimplikasikannya dalam hidup kita? Hati-hati, sekali kita memilih objek iman yang salah, akibatnya menyangkut seluruh aspek hidup dan berakhir dengan kematian. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang percaya Yesus pasti percaya Yesus? Ternyata tidak. Mereka hanya percaya pada Yesus yang dapat memberi berkat, Yesus yang dapat menyembuhkan, Yesus yang dapat memenuhi semua keinginannya. Maka percaya itu hanya sebatas sebagai pemuas keinginan diri saja. Yairus tahu pasti saat ia menyembah pada Yesus, maka itu menjadi titik separasi iman yang tuntas, dan ia telah siap dengan segala resiko yang harus ia terima, seperti kehilangan karir, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Kemungkinan setelah peristiwa ini, Yairus tidak pernah kembali menjadi kepala rumah ibadat lagi. Hari itu menjadi titik di mana Yairus diselamatkan melalui iman. Bukan hanya kesembuhan yang ia dapatkan, tetapi juga keselamatan. Banyak orang yang mengaku percaya Kristus, tetapi sesungguhnya objek yang ia percayai bukanlah Kristus. Kristus hanyalah menjadi alat dari objek kepercayaannya. Beriman kepada Kristus merupakan total penyerahan diri selama-lamanya dan tidak kembali pada jalan yang lama. Saudara yang terkasih dimanapun berada, adapun yang menjadi perenungan dari khotbah ini adalah yang pertama, iman menuntun seseorang kepada sebuah tindakan konkret. Mengikut Kristus harus disertai iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Memang tidak serta-merta hidup umat percaya akan baik-baik saja. Selalu ada pergumulan, masalah, dan tantangan yang harus dihadapi dalam hidupnya. Dengan imanlah kita mampu menghadapi dan melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan sebagai saksi Kristus, iman itu harus dinyatakan melalui tindakan pelayanan dan kesaksian, sehingga orang semakin mengenal Yesus yang berkuasa atas hidup umat-umatnya. Seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi yang pelik, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Problem kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita datang memohon dan berserah diri kepada Tuhan. Tindakan iman seperti apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah persoalan hidup yang menghimpit? Berserah kepada Allah karena pertolongannya tersedia bagi mereka yang mencari wajahnya. Iman itu aktif, artinya kita mau percaya, taat melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, Yesus mampu memberi penghiburan bagi orang yang putus asa. Yesus menghibur mereka yang sedang dalam keadaan bersedih, susah, dan butuh perhatian. Yesus menghibur seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita dan yang dengan penuh iman menjamah jubah Yesus. Ia tidak memarahi perempuan itu,
meski ia tanpa izin terlebih dahulu untuk mendapat kesembuhan dari Yesus. Dengan kasih, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus juga menghibur seorang kepala rumah ibadat yang sedang berduka karena putrinya meninggal. Sapaan penuh belas kasih Yesus ini sungguh mampu memberi kekuatan bagi mereka berdua. Bukan hanya kekuatan, tetapi penghiburan dan kesembuhan. Selain itu, kata-kata Yesus menjadikan mereka pulih dan mampu kembali menjalani hidup mereka. Gegana atau gelisah, galau, dan merana dalam hidup ini, kiranya kata-kata Yesus dalam memberi penghiburan dapat kita ulang-ulangi lagi dalam kehidupan kita. Yesus, sang sumber segala penghiburan, telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Maka sudah layak dan pantaslah kita membagi kasih itu dengan memberi penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka mari kita berjuang bersama agar kata-kata yang kita ucap memberi penghiburan, damai, dan sukacita bagi setiap pendengar, bagi sesama yang bersedih. Yang ketiga, Yairus percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan anaknya. Dia pergi mencari dan memanggil Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, kepala rumah ibadat itu tidak berkata, "Tolong bangkitkan anakku," tetapi, "Letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Perkataan ini menyatakan keyakinannya bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa. Kuasa Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus bisa saja berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Pulanglah, anakmu sudah hidup kembali." Tetapi pemimpin rumah ibadat itu memohon, "Datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya." Ia meminta Yesus datang ke rumahnya. Ia meminta Yesus masuk ke dalam persoalan yang sedang dihadapinya. Doa seperti itu jarang kita lakukan. Seringkali ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan membawa kita keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Kita meminta Tuhan menolong kita keluar dari masalah keuangan yang sedang melanda keluarga kita. Kita meminta Tuhan menolong kita dilepaskan dari sakit penyakit yang sedang mendera tubuh kita. Dan banyak permohonan lain lagi yang bernuansa meminta Tuhan untuk keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak ada yang salah dalam doa seperti itu. Tetapi sebelum berdoa, mintalah Tuhan membawa kita keluar dari persoalan yang kita hadapi. Kita perlu juga meminta Yesus datang ke dalam persoalan kita. Itulah yang dilakukan pemimpin rumah ibadat tersebut. Dia datang menyembah Yesus dan meminta Yesus datang ke rumahnya, ke dalam persoalan yang sedang dia hadapi. Sebelum kita berdoa, minta keluar dari persoalan kita, sebaiknya kita sadar akan kebesaran, kasih, dan kuasa Yesus dan menyembahnya. Kita perlu berdoa dan menyadari kuasa, kebesaran, dan kasih Yesus dan menyembahnya, mengulurkan tangannya, membuat hal-hal buruk menjadi baik lagi. Kita perlu minta Yesus datang ke dalam masalah kita agar Dia memberi kita jalan keluar. Kita perlu minta Yesus datang ke dalam persoalan kita, sebab Yesus mampu mengubah situasi kita yang kita hadapi. Kalau kita hanya berfokus pada permohonan minta keluar dari kesulitan kita, kita bisa frustasi, sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Kehadiran Yesus dalam persoalan kita dapat menolong kita semakin kuat dalam iman. Dia dapat menolong kita tetap tenang menghadapi badai sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami hingga saat ini.
Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kasih penyertaan Tuhan saja. Melalui firman Tuhan, kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan sudi hadir di setiap pergumulan serta persoalan hidup yang kami alami. Kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan telah mengatasi setiap pergumulan serta persoalan hidup yang kami alami. Bapa di surga, mampukan kami untuk selalu semakin percaya kepadamu dan mengungkapkan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah saudara-saudari kami dimanapun berada yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu ini. Kami juga mau berdoa untuk para pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang mengalami keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus, Yesus hadir dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.